Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kiki02 Official. Kali ini kita akan bahas perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang berenang di sungai darah dan diberi makan dengan batu. Inilah orang yang memakan riba. Jelas malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang yang mengumpulkan kayu yang banyak. Dia berusaha memanggilnya, tapi terlalu berat. Namun dia menambahkan lagi kumpulan kayu tersebut dan kayu yang lainnya. Semakin dia tidak bisa memanggulnya, semakin dia menambahkan kumpulan kayu tersebut. Setelah ditanya, malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah umatmu yang memiliki tanggung jawab, tapi tidak mampu memikulnya. Namun dia masih menginginkan amanat yang lain lagi." Rasulullah bertemu lagi dengan suatu kaum yang lidah dan bibirnya digunting dengan gunting dari besi. Setelah terpotong, kembali lagi seperti semula. Kejadian tersebut pun berulang terus-menerus. Malaikat Jibril pun menjelaskan, mereka adalah penceramah yang menyebarkan fitnah, yang mereka berkata tapi tidak melakukannya. Rasulullah pun melewati suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia dan melukai kehormatan manusia. Rasulullah juga melewati umat yang besar yang keluar dari lubang yang kecil. Setelah keluar, dia ingin kembali masuk ke lubang yang kecil, tapi tidak bisa. Ketika Rasulullah bertanya, malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah umatmu yang berbicara dengan omongan yang besar." Kemudian dia menyesal, tapi dia sudah tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Ketika Rasulullah sudah berjalan lagi, ada yang memanggil beliau di sisi kanannya. "Wahai Muhammad, lihatlah padaku, aku ingin bertanya." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa dia?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Dia adalah panggilan orang Yahudi. Jika kau tadi memenuhi panggilannya, maka umatmu akan menjadi orang Yahudi." Tak lama beliau berjalan, ada yang memanggil dari sebelah kiri beliau, "Wahai Muhammad, lihatlah ke sini." Namun beliau tidak menjawabnya. Ketika Rasulullah bertanya, malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah panggilan orang Nasrani. Jika engkau menjawabnya, maka umatmu akan menjadi orang Nasrani." Belum lama lagi beliau berjalan, ada seseorang perempuan telanjang yang memakai banyak perhiasan. Dia berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah padaku, aku akan bertanya kepadamu." Tapi Rasulullah tidak sedikit pun menoleh padanya. Beliau bertanya, "Siapa dia?" Jibril pun menjawab, "Dia adalah dunia. Ketahuilah, jika kau menolehnya, maka umatmu lebih memilih dunia daripada akhirat." Tidak jauh Rasulullah berjalan, ada kakek-kakek bungkuk memanggil beliau, "Datanglah kepadaku, wahai Muhammad." Malaikat Jibril berkata, "Jangan menoleh, terus berjalan."
Rasulullah pun bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" "Dia adalah iblis, musuh Allah. Dia ingin kau berbelok kepadanya." Tidak lama beliau berjalan, ada wanita tua yang berada di pinggir jalan. Dia berkata, "Lihatlah kepadaku wahai Muhammad, aku ingin bertanya." Tapi Rasulullah tidak menolehnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Siapa dia Jibril?" Sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia ini kecuali sama dengan sisa umur wanita tua itu. Sahabat para pencari syafaat, sungguh perjalanan ini dipenuhi oleh mutiara hikmah. Nabi pun menghadapinya dengan penuh bijak. Sebagai macam siksaan, beliau saksikan, "Ya Allah, lindungilah kami semua dari berbagai siksaan tersebut. Amin, Allahumma amin." Perjalanan selanjutnya Rasulullah SAW berjalan ke Baitul Maqdis dan beliau masuk dari pintu Yamani. Beliau turun dari Buraq dan mengikatnya di sebuah tempat yang mana para nabi juga mengikat Buraq di sana. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat bersama malaikat Jibril. Tidak lama kemudian berkumpullah orang-orang di masjid tersebut. Ternyata mereka adalah para nabi yang sedang melaksanakan sholat. Terlihat dari mereka ada yang dalam posisi berdiri, ruku, dan juga sujud. Malaikat Jibril kemudian mengumandangkan adzan dan para malaikat turun dari langit. Allah mengumpulkan para nabi dan rasul, maka sholatlah Nabi Muhammad SAW dengan para malaikat dan para nabi. Selesai sholat, malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, apakah kamu tahu siapa yang sholat di belakangmu?" Beliau menjawab, "Tidak." Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para nabi yang mana Allah telah mengutus mereka." Ketika bercakap-cakap, para nabi pun saling memuji Allah, seraya menyebutkan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Nabi Muhammad pun menjawab, "Setiap dari kalian telah memuji dirinya masing-masing karena Allah, dan aku telah dipuji oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia." Beliau pun melanjutkan perkataannya, "Segala puji bagi Allah yang mengutusmu sebagai penyebar kasih sayang di alam semesta, sebagai penyebar kabar gembira dan peringatan untuk seluruh manusia. Telah diturunkan untukku Al-Quran. Di dalamnya ada segala macam penjelasan dan menjadikan umatku umat yang terbaik dari seluruh manusia, dan menjadikan umatku sebagai perantara, dan Tuhanku telah melapangkan dadaku serta menghilangkan bebanku. Allah telah mengangkat penyebutanku dan menjadikanku sebagai pembuka dan penutup para nabi." Nabi Ibrahim berkata, "Dengan inilah Muhammad lebih utama daripada nabi-nabi lainnya." Setelah itu Nabi Muhammad SAW merasakan kehausan yang sangat. Kemudian malaikat Jibril datang dengan membawa 2 wadah yang berisi khamar dan susu, lalu menyuruh beliau untuk memilihnya. Maka Nabi Muhammad memilih susu. Malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih yang fitrah. Seandainya engkau memilih khamar, maka umatmu akan lalai dan tidak mengikutimu kecuali hanya sedikit." Kemudian mulailah Nabi melakukan perjalanan Mi'raj. Nabi melakukan perjalanan Mi'raj dengan menaiki tangga yang terbuat dari emas dan perak. Tangga itu adalah tangga di surga Firdaus yang bertaburan permata di sisi kanan dan kirinya. Di sisi kanan dan kirinya ada para malaikat. Maka naiklah beliau bersama malaikat Jibril sampai akhir pintu dari pintu-pintu langit.